Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memperingatkan pelaku usaha pakaian bekas ilegal untuk segera berhenti berjualan. Menkyu mengungkapkan, pemerintah telah mengantongi nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam perdagangan pakaian bekas ilegal. Purbaya menyebut pemantauan terus dilakukan, terutama di wilayah pelabuhan dan pintu masuk impor. Menurutnya, peredaran barang ilegal seperti ball press membuat produksi tekstil dalam negeri sulit bersaing. Karena itu, pemerintah mendorong para pedagang untuk beralih menjual produk lokal agar UMKM dalam negeri dapat kembali bergeliat. Purbaya juga menegaskan pakaian bekas impor ilegal akan dimusnahkan sementara para pelakunya akan dijatuhi sanksi. Adapun sanksi itu berupa denda, hukuman penjara hingga dimasukkan dalam daftar hitam impor seumur hidup. Menurutnya, langkah tegas ini perlu dilakukan untuk menghentikan praktik yang selama ini merugikan negara. Bisa apa? Thrifting apa? Oh, kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kan. Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Paris seperti apa? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti didapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Secara langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang? Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Purbaya menambahkan, penegakan aturan sejauh ini belum melibatkan Kementerian Perdagangan, karena penanganan utama berada di bawah kewenangan Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menegaskan pihaknya tidak akan segan menangkap pihak yang menolak aturan penertiban, terutama dari kalangan pelaku thrifting yang masih memperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal. Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga titik distribusi agar impor ilegal pakaian bekas tak lagi memasuki pasar dalam negeri.